Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Dentalia. Kita jumpa lagi dalam materi kali ini. Saya ingin membahas tentang perawatan gigi anak ya. Pertanyaan yang sering muncul, yang sering saya dapatkan itu, "Dok, ini kenapa ya Dok? Anak saya kok sulit untuk sikat gigi ya Dok? Anak saya itu kok rewel ya Dok kalau sikat gigi." Atau ada juga yang, "Dok, anak saya kalau sikat gigi, kalau disuruh sikat gigi itu Dok nangis-nangis," seperti itu. Nah, itu pertanyaan yang sering saya dapatkan. Jadi kalau anak sudah sering mengeluh, sering nangis, sering berontak, kemudian rewel kalau sikat gigi, itu kita harus tahu penyebabnya. Itu bisa jadi karena anak itu tidak dibiasakan dari kecil, tidak dibiasakan sejak dini untuk gosok gigi, untuk sikat gigi. Jadi anak itu merasa itu suatu beban atau suatu kewajiban yang anak itu tidak tahu apa sih maksudnya gitu. Nah, jadi untuk membiasakan itu, jadi kita harus membiasakannya sejak dini. Sejak kapan sih Dok dininya itu? Ya sejak pertama kali kita lahir, anak kita lahir, kita harus membiasakan, memperkenalkan kondisi gigi kita, kondisi gigi anak itu dalam kondisi bersih. Kan belum tumbuh gigi Dok. Iya, memang benar. Jadi kita membiasakan membuat rongga mulutnya itu selalu bersih, yaitu dengan cara apa? Gigi yang belum tumbuh itu tetap harus dibersihkan walaupun masih bayi. Jadi gusinya itu harus selalu dibersihkan dengan harus dibersihkan setiap habis netek, setiap habis minum ASI, setiap habis minum susu. Nah, itu harus dibersihkan. Gimana caranya Dok? Ya kita pakai kapas, jangan pakai sikat ya. Jadi ambil kapas yang sudah bersih. Sebelumnya tangan kita harus sudah dalam keadaan bersih, steril ya, sudah cuci tangan, sudah sabun. Jadi kapasnya ini kita celupkan kita basahi dengan air minum. Jangan air panas ya. Kalau air panas nanti bayinya sensitif. Jadi kita bersihkan aja kapasnya, kita basahin aja kapasnya dengan air, kemudian kita usap semua permukaan gusinya si bayi. Jadi begitu bayi netek, kita langsung bersihkan. Setiap habis netek, setiap habis minum susu, setiap habis makan apa saja, itu harus selalu dibersihkan. Jadi dibersihkan seluruh permukaannya ya. Seluruh permukaannya, gusinya ini melingkar dengan kapas tadi. Nah, begini. Nah, seperti itu ya. Jadi setiap habis netek kita bersihkan, otomatis si bayi itu kondisi mulutnya selalu bersih. Jadi kalau sudah netek kemudian kita lupa tidak membersihkan, biasanya si bayi itu sedikit rewel lah gitu ya, karena sudah terbiasa bersih. Dan jangan lupa membersihkannya, jangan hanya gusinya saja, tapi lidahnya juga. Kadang-kadang lidahnya si bayi itu kadang-kadang putih, agak keputihan gitu ya, itu menunjukkan lidahnya kotor, itu harus dibersihkan. Seperti itu ya. Nah, sekaligus kita membersihkannya itu ada tekanan sedikit, tekanan halus ya, memijat gusi itu supaya apa? Itu juga merangsang pertumbuhan gigi supaya dia tumbuhnya sesuai dengan waktunya, kira-kira 6 bulan. Nah, begitu si bayi itu sudah tumbuh gigi, itu juga kita harus lebih perhatian lagi ke giginya, tidak hanya gusinya. Jadi tumbuh berapapun, tumbuh satu ya udah itu dibersihkan pakai sama dengan kapas. Kalau tidak ada kapas bisa dengan kain halus, misalnya kain kaos, tapi khusus ya, jangan kaos yang sudah kotor tapi yang masih bersih. Dibasahin pakai air, itu dioleskan, dipijat ke gusinya. Nah, dengan cara seperti itu
bayi akan terbiasa dengan kondisi bersih. Kemudian setelah tumbuh giginya itu dibersihkan juga semua permukaan giginya. Jadi permukaan giginya itu dibersihkan. Seperti video saya sebelumnya bagaimana cara gosok gigi, sama, hanya bedanya medianya alatnya pakai kapas. Kalau yang udah dewasa baru pakai sikat gigi. Kemudian kalau sudah anak di atas 2 tahun biasanya sudah mulai diperkenalkan untuk pakai sikat gigi. Nah, sikat giginya apa? Tapi itu semua umur tergantung kebiasaan aja ya. Kalau sudah umur setahun dibiasakan menggunakan sikat gigi nggak masalah. Yang penting anak mau menerima. Sikat giginya biasanya kalau masih balita pakai ini, masih bayi. Jadi ini finger brush. Jadi dimasukkan ke tangannya si mamanya atau ibunya, kemudian dibersihkan. Sama caranya seperti ini. Gerakannya satu arah ya. Jangan bolak-balik begini. Satu arah dari gusi ke gigi. Semua permukaan seperti ini ya. Seperti video saya sebelumnya bagaimana cara sikat gigi yang benar dan bersih. Jadi seperti ini. Begitu juga bagian atasnya ya. Jadi bagian atasnya semua permukaan dibersihkan. Kemudian anak itu diajarin untuk kumur-kumur dan tidak harus pakai pasta gigi jika masih bayi. Kalau sudah di atas 2 tahun diperkenalkan boleh dengan rasa sesuai yang diinginkan si anak. Kemudian diajarin untuk kumur-kumur, untuk membuang, untuk membersihkan ya. Nah, kapan kita beralih pakai sikat gigi yang sebenarnya? Itu biasanya kalau sudah di atas 2 tahun bisa diajarkan menggunakan sikat gigi yang seperti sikat giginya orang dewasa. Nah, setelah SD baru pakai sikat gigi yang lebih besar seperti itu ya. Kapan sih dok anak itu mulai sikat gigi sendiri? Kadang-kadang kan orang tua itu banyak yang begini, dok, anak saya itu kalau sikat gigi nggak bersih loh dok. Nah, atau ada kalanya juga kalau misalnya si anak itu giginya lubang, biasanya orang tuanya langsung marah-marah, dek kamu sih sikat giginya ini. Nah, kadang-kadang seperti itu jangan sampai terjadi ya. Jadi kewajiban untuk membersihkan gigi si anak itu adalah kewajiban orang tua. Jadi anak masih belum punya pemahaman untuk membersihkan. Jadi tetap harus dituntun oleh orang tua. Jadi kalau misalnya si anak itu mau sikat gigi sendiri boleh-boleh saja. Tapi setelah itu nanti kita cek lagi. Coba lihat ya dek, giginya udah bersih apa belum. Nah, nanti kita cek. Nah, kalau ternyata masih kurang bersih, dan biasanya kalau masih anak-anak kurang bersih ya, itu nanti kita bisa mengarahkan, ternyata adik giginya masih kurang bersih, ayo kita sikat lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan langsung anak-anak masih PAUD atau bahkan belum sekolah itu sudah disuruh sikat gigi sendiri dan disalahkan kalau kotor. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita harus melatih, membiasakan dan mengajarinya dari kecil. Jadi seperti itu ya ibu-ibu. Nah, kalau misalnya kadang-kadang ada juga yang bilang gini, dok anak saya itu sering ketiduran dok, karena saya kerjanya sampai malam atau karena saya masih ada kerjaan lain. Jadi kadang-kadang anak saya itu tertidur waktu minum susu botolnya, tertidur. Nah, kalau seperti itu misalnya si bayi masih kecil, jadi walaupun dalam keadaan tidur kita bersihkan pakai kapas tadi dibersihkan. Dari dalam keadaan tidur kita bersihkan. Kalau anak itu sudah mulai mengerti untuk sikat gigi, kita bangunkan. Kadang-kadang anak-anak itu nangis, nggak apa-apa, kita ajarin aja supaya mereka terbiasa. Jadi nanti kalau sudah dibangunkan dia tidak enak, tidak suka atau nangis, nanti baru kita. Nah, untuk malam besok malam, jadi tidurnya sikat gigi dulu ya, jangan tidur sebelum sikat gigi. Nah, nanti kita kasih pengertian seperti itu setiap hari. Memang anak-anak tidak langsung mengerti, jadi itu tergantung kebiasaan. Nah, dengan cara seperti itu nanti anak-anak akan terbiasa, oh iya, aku daripada dibangunin mending aku sikat gigi. Nah, seperti itu. Jadi orang
jangan sampai menghakimi ya, jangan sampai menyalahkan adik sih sikat giginya nggak bersih. Nah seperti itu. Jadi kita harus selalu mengevaluasi, adik tadi mandinya sudah sikat gigi belum gitu. Misalnya anak itu bohong, kadang-kadang orang tua ada yang bilang gini, dok anak saya itu loh dok sering bohong, padahal tadi nggak sikat gigi tapi bilangnya sikat gigi. Nah itu kita juga jangan sampai langsung menyalahkan, adik tadi nggak sikat gigi ya. Nah jangan seperti itu. Jadi langsung kita lihat saja, misalnya coba adik tadi sikat giginya udah bersih belum, jadi dilihat. Nah kalau sudah dilihat, oh ternyata masih kotor, kita ulangi lagi ya, kita bersihkan lagi. Jadi seperti itu. Jangan sampai langsung menuduh si anak, nggak sikat gigi ya. Nah jadi jangan sampai seperti itu, supaya anak itu ada perasaan bahwa saya dipercaya, seperti itu ya. Kemudian yang sering lagi pertanyaannya itu tentang kesehatan gigi dan anak itu ini, dok kalau misalnya kalau di sekolah itu gimana dok, kan nggak bisa sikat gigi. Nah itu anak-anak dibiasakan setiap mau sekolah itu dibawakan botol air, jadi botol air putih. Jadi nanti kalau sudah makan atau sudah jajan itu nanti kumur-kumur atau minumnya pakai air putih ya, seperti itu. Jadi kalau mau bawa susu boleh-boleh aja, tapi setelah itu nanti minumnya air putih. Biasanya yang sering ditanyakan ibu-ibu tuh seperti itu. Nah terus yang sering juga ditanyakan itu, dok anak saya itu nggak mau periksa dok ke dokter gigi karena takut. Nah kebiasaan itu biasanya itu karena orang tua sering memberikan hukuman kepada anak itu dengan cara menghukumnya, ayo kalau nggak makan nanti dibawa ke dokter, misalnya seperti itu. Jadi itu dijadikan suatu hukuman, ke dokter itu sebagai hukuman, atau ayo kalau nggak makan nanti disuntik, misalnya seperti itu. Jadi itu jangan sampai ibu-ibu ya. Jadi nanti anak kita itu tidak menjadi musuh, tidak menjadi musuhnya dokter. Jadi dengan dokter gigi itu bersahabat. Atau bisa caranya selain seperti itu, jika orang tuanya ke dokter gigi, itu si anak diajak aja, ayo kak ikut ke dokter gigi ya periksa. Misalnya si anak bilang, kan aku nggak sakit gigi ma, ya bilang aja bahwa nanti ke dokter gigi itu periksa, nemenin mama, nemenin ayah, misalnya seperti itu. Jadi anak itu ke dokter gigi tidak hanya pada saat sakit saja, pada saat kondisi anak itu sehat, diajak kontrol minimal 6 bulan sekali, sehingga anak itu merasa bersahabat dengan dokter gigi, dan tidak harus di pertemuan pertama ada suatu tindakan. Jadi itu bisa perkenalan, bisa konsultasi, bisa cerita-cerita seperti itu. Jadi trik-triknya supaya anak itu tidak takut ke dokter gigi seperti itu. Itu barangkali itu saja untuk kali ini, kita bahasnya cukup sekian dulu. Nanti kita bahas untuk tema-tema yang lain, kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ayah bunda tetap menjaga kesehatan gigi dan anak, walaupun nantinya gigi si anak ini akan diganti dengan gigi yang permanen. Karena apa? Kesehatan gigi anak itu adalah investasi masa depannya, dan investasi kita juga supaya kita tidak repot ya, tidak bermasalah tentang kesehatan giginya anaknya. Gigi anak adalah investasi masa depan kita dan anak kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.